berbakso at sawit warwarianium wargu dewa sidiamahi diwayona porocu adayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam niaskolangku niranjan niaruya kolku nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit tuam siwah tuam dewa iya suara parameswara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundaria kaksip sabahia biantara suci om kesama dewa swaru parania kita angkara mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santawiyo manaswa dosa At permadat kesamam Om santi
Wakil Presiden Yusuf Kala hadir dalam pertemuan regional Asia Pacific International Labour Organization 2016. Semakin sulitnya ditemui para pengrajin gerabah di Desa Pusat Pengrajin Gerabah. Tari Gambuh, drama seni tari tertua di Pulau Dewata. Jane Austen, warga Australia pecinta dan guru tarian Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Wakil Presiden Yusuf Kala hadir dalam pertemuan regional Asia Pacific International Labour Organization 2016 di Nusa Dua Bali. Pada forum internasional ini akan membahas masalah dan tata kelola ketenagakerjaan di regional Asia Pasifik. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membuka pertemuan regional Asia dan Pasifik ke-16 Selasa siang kemarin di Bali Nusa Dua Convention Center. Pertemuan ini dihadiri sekitar 450 orang delegasi dari 47 negara anggota ILO di kawasan Asia Pasifik dan negara Arab. Para delegasi datang dari unsur pekerja, pemilik usaha, dan juga pemerintah. Usaha bersama antar negara dan keharmonisan tripartit yang dibutuhkan untuk membuat suasana yang memberikan harapan adalah harapan dan tujuan kita semuanya. Karena itulah saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan harapan bahwa konferensi ke-6 daripada Asia Pacific Regional Meeting ILO ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk menjaga keseluruhan ekonomi regional agar tumbuh dengan baik, sekaligus memberikan kesejahteraan yang layak kepada semua pihak, baik kepada pekerja, kepada pengusaha, dan tentunya pemerintah. Pertemuan 5 tahunan ini dijadikan ajang komunikasi tata kelola dan juga masalah seputar ketenagakerjaan. Beberapa hal yang akan diangkat dalam pertemuan ini adalah kemampuan pekerja di kawasan regional Asia Pasifik. Indonesia pun akan berfokus mengangkat masalah pendidikan vokasional, kemampuan pekerja Indonesia, serta lapangan pekerjaan. Selain itu, Forum Pertemuan Regional Asia Pasifik ke-16 juga membahas standarisasi tenaga kerja. Pembahasan ini untuk membentuk iklim kerja layak, lalu tenaga kerja yang layak, serta lapangan kerja yang layak. Masalah ketenaga kerjaan itu terkait dengan masalah kompetensi atau masalah keterampilan. Nah, oleh karenanya di sini juga dibicarakan mengenai pentingnya skills development, peningkatan kompetensi, peningkatan keterampilan bagi calon-calon tenaga kerja agar mereka ini bisa masuk ke pasar kerja yang lebih baik, yang sifatnya formal, sehingga kondisi kerjanya menjadi lebih layak, kesejahteraannya juga bisa lebih meningkat. Isu standarisasi ini untuk menekan ketimpangan skill dan pengupahan di kawasan regional Asia Pasifik dan Arab. Topik standarisasi ini merupakan satu dari banyak isu ketenaga kerjaan di regional Asia Pasifik. Diharapkan keluaran dari forum ini akan membantu mengharmonisasikan antara pekerja, pemerintah, serta pengusaha. Dalam kesempatan ini, negara-negara yang hadir juga bertemu untuk membahas kerjasama bilateral ketenaga kerjaan. Pertemuan regional Asia Pasifik 5 tahunan yang ke-16 ini memiliki visi untuk membentuk lapangan kerja dan pekerja layak. Ari Satya, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. KPUD Buleleng akhirnya menetapkan 583.381 pemilih. Daftar pemilih tetap ini menyusut dari data daftar pemilih sementara, yaitu yang sebelumnya, dan menurun jumlah pemilih ini dikarenakan banyak ditemukan pemilih ganda yang telah meninggal dunia. Setelah melalui beberapa kali penjaringan data pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara, KPUD Buleleng menetapkan sebanyak 583.381 pemilih terdaftar di DPT pada Pilkada 2017. Sementara sebanyak 20.487 pemilih dihapus dari DPT.
Penghapusan DPT ini karena banyaknya ditemukan data yang ganda serta pemilih yang sudah meninggal dunia. Sementara itu, masyarakat yang belum melakukan proses perekaman EKTP juga tidak terdaftar. Komisioner KPUD Buleleng Imade Seriasa menjelaskan masyarakat yang belum terdaftar di DPT karena tidak memiliki KTP elektronik masih dapat mengikuti pencoblosan pada pilkada mendatang dengan membawa surat keterangan perekaman EKTP dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan. Ya, nanti proses selanjutnya terhadap pemilih yang seperti itu, kalau nanti dia sukses untuk mengurus kependudukannya, yaitu untuk melakukan rekaman di kantor camat atau di kantor Disduk Capil, nanti dia akan memperoleh surat keterangan sebagai pemilih yang sudah melakukan rekaman. Nah, atas dasar surat keterangan yang diperoleh itu bisa nanti dipakai untuk memilih pada tanggal 15 Februari 2017 yang nantinya dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan. Surat keterangan pengganti KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng hanya bisa digunakan untuk proses pemilihan pada pilkada mendatang. Surat keterangan pengganti KTP elektronik yang di dalam surat keterangan itu terdapat elemen data sama dengan KTP elektronik. Jadi dalam kegiatan pemilu kada ada tiga identitas. Yang pertama KTP elektronik, dia boleh memilih. Yang kedua surat keterangan pengganti KTP elektronik. Kemudian surat keterangan terdata di database. Dan yang surat keterangan terdata di database ini peruntukannya hanya pada saat pemilu kada. Hingga 6 Desember kemarin belum ada warga yang melapor surat pengganti KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Buleleng menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali yang melaksanakan pilkada pada 15 Februari 2017 mendatang. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Anggota Polresta Denpasar mengungkapkan terdakwa pembunuh polisi Sarah Connor menyerahkan diri ke konsulat dan tidak ditangkap. Kesaksian ini bisa menjadi pertimbangan meringankan saat nantinya hakim menentukan putusan. Sidang kasus pembunuhan anggota Polsek Kuta Aibda Wayan Sudarsa dengan terdakwa WNA asal Australia Sarah Connor kembali digelar di Pengadilan Negeri Denpasar Selasa sore. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi, yakni pemilik rental motor Edi Sasongko dan Nengah Astika, serta seorang anggota Polresta Denpasar Gusti Nyoman Suteja. Dalam sidang ini, anggota Polresta Denpasar mengungkap pada tanggal 19 Agustus atau 2 hari setelah pembunuhan, Sarah dan David berada di kantor konsulat jenderal Australia. Saksi Nyoman Suteja saat itu mengamankan David yang sedang berada di depan kantor konjen Australia. Namun untuk penangkapan hanya dilakukan terhadap David. Terdakwa Sarah yang menyerahkan diri ke konjen Australia di antar staf konjen ke Polresta Denpasar. Seolah-olah kan selama ini ada kabar Sarah itu ditangkap kan, tapi kenyataan konsulat Australia lah yang membawa dia ke kantor polisi. Jadi dia bukan ditangkap, kalau David sih ditangkap. Kesaksian anggota Satreskrim Polresta Denpasar ini bisa menjadi pertimbangan meringankan hakim sebelum menentukan putusan. Sidang selanjutnya masih dengan agenda pemeriksaan saksi akan digelar Selasa pekan depan. Anggota Polsek Kuta Aibda Wayan Sudarsa ditemukan tewas saat bertugas di Pantai Kuta tanggal 17 Agustus silam. Dari hasil penyelidikan polisi akhirnya menangkap sepasang kekasih David James Taylor dan Sarah Connor sebagai tersangka pembunuhan. Dari proses rekonstruksi terungkap motif pembunuhan ketersinggungan korban yang dituduh mengambil dompet tersangka sehingga terjadi perkelahian hingga pembunuhan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar menghimbau warga mewaspadai ancaman banjir, angin puting beliung, dan longsor di saat curah hujan yang terus meningkat. BBMKG Denpasar memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari. Hujan deras yang melanda hampir seluruh wilayah di Bali dalam beberapa hari terakhir disebabkan suhu muka laut yang masih hangat sehingga memberi kontribusi pertumbuhan awan. Kelembaban yang cukup signifikan juga mendukung pertumbuhan awan hujan di atas wilayah Bali. Kepala Subbidang Pelayanan Jasa BMKG wilayah 3 Denpasar Nyoman Suarsa menjelaskan, memasuki bulan Desember ini seluruh kabupaten kota di Bali telah memasuki musim penghujan. BMKG memprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2017 mendatang. Suarsa pun menghimbau kepada warga Bali untuk lebih waspada menghadapi puncak musim penghujan karena rawan bencana alam. Untuk menuju ke puncak hujan, pada saat musim penghujan dan menuju ke puncak hujan itu perlu mewaspadai
intensitas curah hujan meningkat. Yang kedua, curah hujan itu sering disertai dengan angin kencang, juga kilat petir. Nah, beberapa yang perlu diwaspadai adalah dampaknya bisa menyebabkan tanah longsor, bisa menyebabkan banjir, juga banyak pohon-pohon yang tumbang. Untuk prediksi cuaca 3 hari ke depan, analisa secara umum wilayah Bali masih akan diguyur hujan ringan dan sedang. Sementara di wilayah pesisir, kecepatan angin mulai meningkat hingga 38 km per jam. BMKG juga menghimbau para nelayan dan warga yang beraktivitas di kawasan pantai untuk mewaspadai gelombang tinggi yang mencapai 2 meter lebih. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. 2 siswa SMA Negeri Bali Mandara ciptakan alat yang mampu memprediksi perubahan cuaca. Inovasi ini meraih medali emas di ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang digelar Kemendikbud. Made Raditya Prasanta, siswa kelas 11, dan Bagus Putu Satria berhasil membuat alat yang bisa memprediksi cuaca secara spesifik. Alat yang diberi nama Digital Smart Psychrometer ini diklaim mirip dengan alat yang digunakan BMKG saat memperkirakan cuaca. Alat BMKG Mini ini diciptakan atas keprihatinannya akan cuaca yang tak menentu saat ini. Dampaknya para petani gagal panen. Komponen utama alat ini yaitu microcontroller Arduino sebagai pendeteksi suhu lingkungan sekitar. Sumber daya listriknya menggunakan power bank dengan 3 lampu LED dan LCD kecil sebagai layar sensor. Alat ini juga dilengkapi alarm. Jika alarm berbunyi artinya hujan akan turun. Alat ini bisa dijadikan petunjuk cuaca bagi petani yang akan bercocok tanam. Alatnya itu juga di dalamnya itu untuk mengukur kelembaban udara, tekanan udara, suhunya itu nggak pakai perhitungan biasa, itu memang pakai kajiannya ilmu kebumian sama geografi. Jadi teman saya inilah yang nge-backup bagaimana rumus-rumusnya dan perhitungan-perhitungannya. Dan untuk sistematisnya itu kan tidak bisa langsung dihitung secara manual seperti yang dilakukan alat ini, itu harus menggunakan pemrograman, bahasa pemrograman seperti itu. Inovasi alat ini berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang diselenggarakan Kemendikbud awal Oktober lalu. Keduanya mampu menyisihkan ratusan peserta di seluruh Indonesia. Kita harapkan bahwa alat ini tidak hanya sekedar menang di tataran lomba gitu, tapi bisa terimplementasi nantinya ke masyarakat. Karena kami tekankan kepada siswa-siswa kami di Bali Mandara yang mereka notabene adalah mendapatkan biaya atau dana pendidikan dari APBD Provinsi Bali, maka mereka berhak dan wajib untuk membalas kebaikan masyarakat. Dengan diciptakannya alat BMKG Mini ini, nantinya ada keterlibatan pihak swasta untuk mengembangkan alat pemantau cuaca bagi para petani di Buleleng. Untuk satu unit alat BMKG Mini ini hanya menghabiskan biaya sebesar Rp312.000. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Seiring berkembangnya zaman di Desa Pejaten, Tabanan, Bali, semakin sulit ditemukan para pengrajin gerabah. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda mulai 10 Desember setiap Sabtu jam 2 siang hanya di NET. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat, saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Loncat ke TKP, siap, 86. Memulai aktivitas di awal hari. Halo, selamat pagi. Senang sekali kami bertiga bisa kembali lagi menyapa Anda di pagi yang baik ini. Polri dan PPATK akan berkolaborasi untuk melacak sindikat vaksin palsu. Indonesia Morning Show hanya di NET.
Desa Pejaten yang terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dulunya terkenal sebagai desa penghasil gerabah. Namun seiring berkembangnya zaman, di desa ini sudah sulit ditemui para pengrajin gerabah. Di desa ini hanya tersisa 2 perempuan tua yang masih menggeluti kerajinan pembuatan gerabah. Desa Pejaten awalnya memang dikenal sebagai desa penghasil gerabah. Namun seiring berjalannya waktu, desa ini berubah menjadi desa penghasil genteng. Hal ini disebabkan karena gerabah tak lagi diminati masyarakat. Namun di tengah banyaknya industri genteng di desa Pejaten, ada satu rumah dengan pemandangan yang sedikit berbeda. Di rumah tersebut, masih terdapat peralatan dan sejumlah gerabah yang di awal sangat sulit ditemui di desa Pejaten. Di rumah itu, ada 2 perempuan tua yang sedang memutar-mutar tanah liat di atas sebuah piringan kayu atau yang disebut pengiseh. Mbah Dana dan Mbah Wayan Buddha, ya, 2 perempuan yang tampak masih tetap menjalankan kegiatan membuat gerabah tersebut. Dan alat inilah yang selalu menemani hari-hari kedua perempuan tua tersebut. 2 nenek ini tetap kukuh melestarikan warisan leluhurnya meskipun penghasilannya dari membuat gerabah tidaklah terlalu besar, yakni hanya Rp50.000. Menurutnya, gerabah merupakan hidupnya. Tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dia lakukan. Dalam sehari, sekitar 5-10 gerabah dapat dia selesaikan. Mulai dari jeding atau tempat air, gebah atau tempat beras, dulang atau tempat sesajen, hingga pot bunga. Gerabah bernilai seni tersebut hanya dihargai Rp1.000 hingga Rp5.000 per bijinya, sehingga Mbak Dana hanya memperoleh sekitar Rp50.000 per bulannya. Meskipun sedikit, dia mengaku bersyukur karena di usia senjanya masih bisa menghasilkan uang dengan gerabah. Malu ini yang megai kene kan ten api kan. Jenisnya napi kan? Jeding, gebah, pot, enten masih nikah, dulang, tekep, enten, akiah nikah macam. Proses pembuatan gerabah yang dilakukan Mbak Dana dan Mbah Wayan benar-benar tradisional. Pertama-tama, tanah dicampur dengan parah. Kemudian barulah adonan yang sudah tercampur dengan baik diambil dan diletakkan di alat yang disebut pengisah. Piringan kayu tersebut kemudian diputar-putar menggunakan tangan maupun menggunakan kayu hingga tanah liat berbentuk sesuai dengan yang diinginkan. Setelah terbentuk, gerabah tersebut akan dijemur dan dibakar ke dalam tungku. Cuaca sangat berpengaruh dalam proses pengeringan gerabah. Meskipun belum ada perhatian dari pemerintah, kedua nenek ini sepakat untuk tetap melestarikan warisan leluhur mereka. Mungkin 2 nenek ini akan menjadi generasi terakhir dari para pengrajin gerabah ini karena anak dan cucunya sudah tidak lagi mau meneruskan kerajinan gerabah. Semoga hal ini tidak terjadi dan akan ada generasi selanjutnya untuk meneruskan kerajinan warisan leluhur ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Seorang nenek berusia 140 tahun hidup sebatang kara di Tabanan, Bali. Selama 4 tahun terakhir, Mbah Ya dirawat oleh tetangganya. Sarwiyah atau kerap dipanggil Mbah Ya, nenek tua berumur 140 tahun ini berasal dari Banyuwangi dan sudah puluhan tahun merantau ke Bali bersama suaminya. Mbah Ya saat ini sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di Bali setelah suami dan ketiga anaknya serta 1 cucunya meninggal dunia. Selama 4 tahun terakhir, Mbah Ya tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama tetangganya bernama Kunaah yang juga berstatus ngontrak.
Meskipun tidak ada hubungan saudara, namun Kunaah bersama suaminya lah yang selama ini merawat Mbahya. Enggak ada kesulitan apa-apa. Lancar. Ikhlas? Iya, ikhlas saya. Dunia sampai wal akhirat saya rela, saya ikhlas. Udah. Kalau mbaknya nesu itu ya sadar-sadar aja saya ada biasa. Mbahya sering mengaku sudah bosan hidup dan berharap agar ajal segera menjemputnya. Meskipun sudah berusia 140 tahun, namun kondisi kesehatan Mbahya cukup baik. Hanya saja karena faktor usia, kakinya kini sudah tidak mampu menopang berat badannya. Mengetahui kondisi Mbahya seperti itu, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti berencana akan menitipkan Mbahya di sebuah panti jompo di Tabanan. Kesedihan kayaknya karena dia ditinggal oleh cucunya, meninggal cicitnya sebatang kara dan mungkin kita ingin ya merasa memiliki juga mengambil tanggung jawab, karena saya juga tidak rela melihat orang tua tinggal di kamar yang tidak layak dan tidak sehat, pengap, sedangkan kondisi beliau tidak bisa jalan, tentunya membutuhkan perhatian khusus. Dari semua keturunan Mbahya hanya tersisa cicit-cicitnya saja yang kini sudah menetap di Surabaya dan Denpasar. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Saat lagi kami akan mengenalkan drama seni tari tertua di Pulau Dewata, jadi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Good people. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai paket. No gossip. Ini kacang disco juga, kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali, drama Tari Gambuh merupakan seni tari tertua di Pulau Dewata. Menggunakan bahasa Jawa kuno, gerakan Tari Gambuh ini menjadi cikal bakal tarian tradisional Bali. Pulau Bali, Pulau Dewata. Pulaunya para pelancong. Di sini nuansa tradisional berpadu elok dengan kehidupan modern. Seelok lenggak-lenggok para penari tradisional Bali. Tari olek, tari cendrawasih, tari legong, dan tari pendet. Itu hanya sedikit dari keberagaman seni tari di Bali. Ternyata tidak banyak yang tahu nih bahwa segala macam jenis tarian Bali yang ada saat ini, baik dari gerakannya ataupun iringan musiknya, terinspirasi oleh drama Tari Gambuh, yakni tarian klasik dari Bali yang telah berusia lebih dari 1000 tahun yang lalu.
Drama tari Gambuh juga dikenal sebagai seni tari tertua di Bali. Tarian ini menggambarkan ketokohan bangsawan kerajaan di Jawa Timur pada abad 15. Dahulu tarian Gambuh hanya dipertunjukkan di hadapan raja dan bangsawan. Tak sembarang orang dapat menyaksikan keindahannya. Desa Batuan di Kabupaten Gianyar, Bali merupakan tempat lahirnya drama tari Gambuh. Seolah melawan zaman, alunan musik tradisional pengiring drama tari Gambuh tak asing berdenting di desa ini. Iwayan Budiarsa adalah salah satu tokoh yang berperan melestarikan budaya drama tari Gambuh. Tujuannya satu, menanamkan rasa cinta di kalangan generasi muda pada tari warisan nenek moyang. Latihan dimulai sore hari di Sanggar Tari Satria Lelana. Sebagai seni klasik, banyak tarian tradisional Bali mengadaptasi gerakan drama tari Gambuh. Ada gerakan seser atau seriksik ya, kalau di Jawa seriksik. Ada gerakan kalau di Gambuh itu metanganan dia, metanganan dia. Ya, kalau di Legong nanti ada dia gerak maknawi dia. Misalnya tokoh Lasem itu ada gerakan nuding, itu dia. Mumpung sedang berada di Desa Batuan, saya harus belajar tari Gambuh dari gurunya langsung nih. Agem kanan dan kiri ini merupakan kuda-kuda dasar tarian Bali. Dan karena saya tidak pernah belajar tari Bali, gerakan dasar ini ternyata cukup sulit. Gerakan saya kalah luwes dibandingkan Aiko. Ya, Aiko yang warga Jepang ini sudah 3 tahun belajar drama tari Gambuh. Selama itu pula ia mengakui tari Bali jauh lebih sulit dipelajari daripada tarian negeri Sakura. Saya kira kalau tari Bali itu kelihatannya seperti nafas, menari seperti nafas, menari seperti gamelan, ya. Warga asing yang tertarik dengan kesenian tradisional Indonesia memang cukup banyak. Terlebih lagi tarian Bali. Profesinya sebagai dosen membuat Imade Budiarsa merasa bertanggung jawab atas kelangsungan seni tari Bali. Saya was-was juga. Nanti jangan-jangan kita yang belajar ke sana kan gitu. Itu satu yang saya takutkan. Karena diketahui bahwa mereka lebih canggih dalam hal dokumentasi, dalam hal belajar. Sebagai drama tari, dialog menjadi hal wajib lainnya yang harus dikuasai para penari Gambuh. Lebih sulit karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno. Ini bahasa Kawi ya, artinya ini kan perannya condong. Ya. Jadi dia condong itu akan mempersiapkan diri untuk menyambut putrinya. Oh ya, kalimat kedua tadi sampingan, artinya minggir, ada Tuan Putri mau lewat. Oke, susah juga bahasanya. Aduh, Latina gepo pareng, kakang. Jadi dalam menuangkan atau memberikan dialog-dialog itu mereka harus dikasih bahasa Balinya dulu. Para penari Gambuh harus menghayati karakter yang diperankan di dalamnya. Daya ingat juga harus prima untuk mengingat dialog. Meski sulit, para peserta tetap semangat. Gampangan baris karena tidak menghafal dialog gitu. Lebih menantang tari Gambuh. Soalnya dari pertama belajar harus diajarin agamnya dulu, yoga sebenar, taruhan kakinya, gerakannya. Pas yang paling susah nyanyinya paling susah. Karena tari Gambuh itu isi ngomong bahasa Jawa kunonya, isi nari-narinya seru pokoknya. Aduh, saya nyerah lah ini belajar nari Gambuh, tariannya susah banget. Kalahlah ngaku sama adik-adik yang di sini hebat banget. Tariannya oke, juga harus melafalkannya pakai bahasa Jawa kuno. Saya susah belajarnya, nonton aja lah.
Dialog oke, koreografi memukau. Tapi belum lengkap nih kalau wajah belum dirias dan kostum belum dikenakan. Di Bali, drama tari Gambuh biasanya dipentaskan saat upacara keagamaan Hindu. Pakulan Dewa Prabu. Penari Gambuh biasanya berjumlah 40 orang. Durasi pementasan berlangsung hingga 3 jam. Drama tari Gambuh diiringi 12 instrumen pegambuhan. Dan suling bambu inilah yang juga menarik perhatian dalam drama tari Gambuh. Panjang suling bambu ini bisa mencapai 1 meter. Para peniup suling bambu harus menguasai teknik tiupan napas terus-menerus. Untuk mengeluarkan melodi, napas tidak boleh putus sepanjang pementasan. Di sini letak keunikannya. Seiring perkembangan zaman, drama tari Gambuh kian tergerus modernisasi. Ini merupakan pekerjaan rumah generasi muda untuk terus menghidupkan kesenian tradisional Indonesia. Giovanni Agasta, Alma Silva melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan mengajak Anda melihat profil dari Jane Alston, seorang warga Australia yang menjadi pengajar tari Bali di negaranya. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang hanya di NET. Pak, mohon maaf saya periksa surat-suratnya. Itu mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. 91 itu ada yang melintas Pak, itu ada yang melintas. Kebiasaan kalau diberhentiin petugas langsung ngasih uang kayak gini. Kalau salah itu aku salah Pak. Diminta surat-suratnya malah ngetelin duit. Sayang sama anaknya kan, dipakein helm ya Pak. Meluncur ke TKP, siap, 86. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu kalau minjem apa-apa pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Ya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Beliin kamu bubur ayam. Yeay. Deket taman itu loh. Kok beli yang deket taman sih? Ini pasti nggak enak. Ya udah kalau gitu kamu makan ini aja deh, kue coklat buatan aku. Kue coklat buatan aku. Siapa mau merit? Mbak Putri Mas. Yang namanya jodoh itu sebenarnya dia ada di depan mata. Lagi nggak ada Mas. Kemana ya? Siapa Mas? Andika kemana ya? The East, hanya di NET. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya. Saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Meluncur ke TKP, siap, 86.
Orang Indonesia biasanya punya kecenderungan xenomania atau tergila-gila pada budaya asing. Padahal tak sedikit orang asing yang jatuh cinta pada seni dan budaya Nusantara. Seperti yang dilakoni oleh Jane Armstrong ini misalnya, seorang warga Australia yang menjadi penari Bali di negaranya. Pertama kali saya ke Bali, saya sempat menyaksikan tari Bali di Pura di Ubud. Dan saya masih ada foto-fotonya saya ambil saat itu. Padahal belum tahu mereka menari apa, dan tapi dari saat itu saya terkesan dan wah, seperti magic menonton tari Bali. Tapi tidak membayangkan saya sendiri bisa menjadi penari Bali. Gerak tangannya gemulai, mimik wajahnya tegas. Tanpa ragu, tiap detil gerakan tarian Margapati fasih dilakukan Jane Armstrong. Warga negara Australia ini jatuh cinta akan keindahan tarian Bali. Di tanah kelahirannya, negara bagian Queensland, kini Jane terkenal sebagai seniman penari Bali. 2 tahun berturut-turut Jane tampil menari di Festival Kebudayaan Indonesia Australia di Brisbane, ibu kota Queensland. Kecintaan Jane pada tarian Bali membuat mahasiswa strata 3 Indonesian Studies di University of Queensland ini sukarela membagi pengetahuannya tentang tarian Bali. Sejak tahun 2014, Jane menjadi guru tari Bali. Ia mengajar mahasiswa University of Queensland. Di tahun ini, Jane punya 5 orang murid. Mereka mahasiswa asal Indonesia serta seorang pelajar SMA warga negara Australia keturunan Sri Lanka. Seminggu sekali Jane mengajar tari Bali tanpa dipungut biaya. Ia meminjam sebuah ruang kelas di fakultasnya, School of Language and Cultures. Jane mengajar bermacam tarian, seperti Margapati, Panyembrama, Sekar Jagad, dan lain-lain. Saya begitu senang menari Bali dan saya mau orang lain ikut senang sama saya, dan sebagai guru saya senang juga kalau ikut festival Indonesia. Orang Indonesia sepertinya senang melihat orang asing tertarik pada budaya mereka. Jane tertambat hatinya pada Indonesia sejak usia sekolah dasar. Ia sempat belajar bahasa Indonesia sejak kelas 6 SD, namun kemudian berhenti. Tahun 1998 saat berusia 16 tahun, Jane pertama kali berlibur ke Bali. Kala itulah rasa cintanya pada budaya Bali mulai bersemi. Sekembalinya ke Australia, Jane terus menumbuhkan minat pada budaya Nusantara. Dia belajar bahasa Indonesia secara mandiri, kemudian masuk kuliah dan menempuh jurusan bahasa Indonesia. Tahun 2011, Jane mengikuti program Dharma Siswa. Beasiswa dari pemerintah Indonesia didapatkannya untuk mempelajari budaya, khususnya tarian Bali, langsung dari gurunya di Denpasar. Itu program yang sangat bagus karena banyak orang dari macam-macam negara, termasuk Eropa, Amerika Selatan, Rusia, Asia, Jepang. Mereka datang ke Indonesia khususnya untuk mengenal budaya dan bahasa Indonesia. Di Denpasar, setiap hari Jane giat berlatih tari Bali. Hingga kini ia telah menguasai 11 jenis tarian Bali. Sebelum saya menari, saya nothing, tidak ada apa-apa yang spesial. Dan karena tari Bali, saya merasa sudah menjadi orang yang seniman, yang bisa dibilang seniman. Bahkan kini Jane sudah punya koleksi lengkap busana tarian Bali. Jika ada undangan festival, Jane kerap mengajak murid-muridnya ikut menari bersama.
Well, Jane has definitely made me love the dance more because she's a very nice teacher and she's always very kind with her criticism. Yeah, and that made me enjoy the dance even more. And especially watching her because she does it so beautifully, it inspires you to want to do it as good as she can. Pertamanya sih bingung gitu ya, kayak lah kita sendiri orang Indonesia kok nggak bisa tarian Indonesia sedangkan orang luar negeri itu bisa. Tapi ya kenapa nggak juga gitu. Juga dari Jane juga bisa belajar juga, jadinya ya bangga juga sih kayak oh ternyata orang luar negeri juga tertarik juga untuk belajar. 5 tahun mendalami tarian Bali, akhirnya Jane jatuh cinta pula pada seorang pria Bali bernama Igede Eka Riyadi. Bukan hanya jatuh cinta, seringkali Jane dan Gede tampil menari bersama. Seperti dalam Festival Indonesia Australia ini. Mereka menarikan tarian Olek Tamu Lilingan, tarian yang mengisahkan 2 ekor kumbang jantan dan betina yang terpaut hatinya di kebun bunga. Di mata Gede, Jane memiliki cita rasa dan apresiasi yang kuat pada kebudayaan Bali. Mungkin itu benar, mungkin dia bisa lebih Bali dari saya karena Jane ini sangat rajin sekali berlatih. Ya, tari Bali dibandingkan saya sendiri, saya jarang sekali berlatih tari Bali. Ya. Tapi hampir setiap hari Jane latihan tari sampai dia merasa puas dengan apa yang harus dia pelajari. Jadi saya sangat senang sekali, menghargai sekali bahwa ada orang asing yang sangat mencintai dan mau mempelajari budaya. Melalui tarian Bali, Jane telah menjadi representasi warga Australia yang membina persahabatan dengan warga Indonesia. Bukan hanya rasa bangga, di tengah kecenderungan orang Indonesia yang menggandrungi budaya asing, Jane mengingatkan agar kita cinta budaya sendiri sebagai kekayaan luhur Nusantara. Willy Brodus Marianus, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET. Ingin tahu bagaimana para pelajar asing yang belajar seni tari tradisional Bali? Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Hello, boy. What? Oh, I get it. Well, dig this. Indonesian is amazing. It's refreshing. Everybody already feels like the homies. It's great. I've been telling everybody back at home how amazing it is here. Berpetualang menembus akal dan logika. Dalam dunia penuh tanya juga rahasia. Sekarang pakai intuisi, pakai tangan kanan. Taruh tangan kanannya di atas tumpukan ini yang mana aja. Anytime mau stop di salah satu tumpukan, diaturin aja. Kenapa bisa terjadi dengan tangan aku memainkannya? Kenapa gue bisa? Gue disuruh tutup mata, tarik napas, dia nyebutin tanggal, disuruh ngeluarin apa yang ada di tanggal itu gitu. Oh, oke. Lintas Imaji, hanya di NET. Bukan hanya hafal lirik, tetapi harus beraksi habis-habisan. Paling bagus sejauh ini di sini nih. Mulai dari yang banyak gaya hingga yang membuat para juri tak henti tertawa. Semuanya ada di Celebrity Lip Sync Battle Indonesia. Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng?
Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, buat panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Bulatkan tekad untuk komitmen masa depan. Bertanya pasti tak perlu basa-basi. I need is your love forever and ever. Melawan gugup, mengutarakan isi hati. Aku sih bukan tipe orang yang berani melakukan hal-hal gila. Demi kamu, aku ikhlas malu di depan teman-teman dan dunia. Will you marry me? Melamar hanya di Net. Belas mahasiswa asing pelajari seni tari tradisional Bali. Para peserta pertukaran budaya ini tak hanya belajar menari tapi juga hidup langsung di tengah masyarakat Bali. Dewata, salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan kesenian dan budaya tradisional. Keragaman budaya dan keindahan alamnya telah dikenal hingga penjuru dunia. Bali juga menjadi destinasi wisata, tak hanya domestik tapi juga mancanegara. Untuk menjaga eksistensi kebudayaan Bali, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menggelar program pertukaran budaya. Diikuti 72 negara setiap tahunnya, 12 mahasiswa asing datang untuk mempelajari ragam budaya Bali. Sanggar Semarandana di Badung, Bali menjadi lokasi para peserta mendalami berbagai kesenian, mulai dari tarian hingga alat musik. Yang paling susah itu gamelan. Gamelan karena pendengaran mereka tuh berbeda dengan pendengaran kita. Apalagi gamelan Bali itu sangat dinamik, sangat dinamik, cepat. Gitu. Nah walaupun demikian saya jamin 3 bulan dia sudah pasti bisa. Selama 3 bulan mereka bermukim di Bali. Mempelajari budaya berbeda tentu butuh penyesuaian. Namun para mahasiswa menjalani kegiatan mereka dengan gembira. Suka tinggal di Bali, setiap orang senyum, setiap hari ramah, belajar bahasa Indonesia, bahasa Bali, cepat-cepat bersama teman. Ada banyak teman di Indonesia, Jenny. Di Bali ada banyak teman. Belajar gamelan Bali, belajar 2 bahasa baru. Wah. Berinteraksi langsung dengan masyarakat Bali menjadi pengalaman baru bagi mahasiswa pertukaran. Very impressed by your habits, by Balinese habits. By the temples, the relationship with the religion, tradition. It's something very different from our country, and I'm really excited to live this. Mahasiswa program pertukaran budaya berasal dari sejumlah negara di Eropa, Cina, Laos, Thailand, Kanada, Vanuatu, Timor Leste, dan Filipina. Sebagai perkenalan, mereka diajarkan seni tabuh gamelan ombak segara. Program pertukaran budaya ini telah berjalan selama 15 tahun. Setiap tahunnya, negara peserta terus bertambah. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.
your smile, to the way you look, you captured me. Unlike no other, from the first hello, yeah, that's all it took. And suddenly, we had each other, and I won't leave you. Always be true. 1 + 1, 2 for life, over and over again. So don't ever think I need more. I've got the one to live for. No one else will do, and I'm telling you, just put your heart in my hands. I promise it won't get broken. We'll never forget this moment. It will stay brand new, 'cause I love you over and over again. Over and over again. From the heat of night to the break of day, I'll keep you safe and hold you forever. And the sparks will fly, that will never fade. And every day gets better and better. I won't leave you. Always be true. 1 + 1, 2 for life, over and over again. Don't ever think I need more. I got the one to live for. No one else will do. Yeah, I'm telling you, just put your heart in my hands. I promise it won't get broken.